أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini dengan tantangan yang cukup Bapak Ibu pagi ini dengan hujan dan suasana yang dingin. Yakinlah Bapak Ibu, makin berat perjuangan ibadah, makin besar pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Maka kita bermohon betul kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah dan kita mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon kita kepada Allah Bapak Ibu kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang kami bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat yang 45. Jadi Allah yang berkata-kata kepada kita Bapak Ibu, apa kata Allah kepada kita? Wasta'inu bisabri. Jadikanlah sabar sebagai penolongmu. Ini Allah yang mengatakan Bapak Ibu, ya Allah yang mendesain kita, Allah yang tahu kemauan kita, keinginan kita, nafsu kita Allah tahu. Dan Allah juga mengatakan dunia ini ujian. Allah katakan dunia ini ujian Bapak Ibu, dan Allah sebutkan cara menjalani ujian itu. Ketika ada ujian kita perlu pertolongan Bapak Ibu, maka Allah katakan wasta'inu bisabri. Jadikan sabar sebagai penolongmu. Dan kita renungkan Bapak Ibu ya, memang sabar inilah penolong kita Bapak Ibu. Penolong rumah tangga kita. Kenapa rumah tangganya bisa bertahan selama itu? Karena apa? Wasta'inu bisabri. Karena suaminya atau istrinya, kedua-duanya atau salah satunya menjadikan sabar sebagai penolongnya. Kenapa istri Fir'aun bisa bertahan dengan Fir'aun yang luar biasa durjananya? Karena wasta'inu bisabri. Karena menjadikan sabar sebagai penolongnya. Kenapa dia sukses ujian di sekolah? Karena wasta'inu bisabri. Kenapa karirnya naik terus? Karena apa? Wasta'inu bisabri. Karena dia sabar. Ada peluang-peluang untuk khianat, dia sabar. Dia sabar dalam ketaatan. Dia sabar menahan diri dia untuk tidak melakukan maksiat. Maka ini poin bagi kita Bapak Ibu, kalau ingin ditolong dalam setiap liku-liku kehidupan kita, maka wasta'inu bisabri. Jadikanlah sabar sebagai penolongmu. Kemudian apa kata Allah selanjutnya? Wassalah. Dan jadikan salat sebagai penolongmu. Jadi sabar dan salat itu Bapak Ibu itu dua yang harus ada dalam diri kita agar kita selamat menjalani kehidupan dunia ini Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika kita tahu salat itu sebagai penolong kita, berarti kita memerlukan salat Bapak Ibu. Kita butuh dengan salat. Kita menginginkan salat. Beda itu Bapak Ibu ya, orang yang menjalankan salat karena takut misalnya masuk neraka, ikut tak solat Pak. Itu asal-asalannya tuh Bapak Ibu. Neraka pun tidak terluap po banalu, dah tak kita pi banalu dah ko yu ado ko Pak. Salatnya salah-salan Bapak Ibu. Orang munafik juga salat tapi dia salat dalam keadaan malas. Dia salat dalam keadaan lalai. Maka Rakawel juga orang yang seperti itu, salatnya tidak menolong dia. Justru salat dia membawa dia ke dalam api neraka ketika salatnya itu tidak menjiwai. Dia tidak merasakan salat itu yang menolongnya. Maka perlu Allah mengatakan kepada kita wasta'inu bisabri wassalat, bahwa sabar dan salat itu menolongmu. Bapak itu nolong kamu, memberikan kamu uang, akan melindungi kamu, pasti kita sayang sama bapak itu, pasti kita hormat sama bapak itu. Kenapa?
Karena kita tahu bapak itu menolong kita. Kenapa orang tua itu kita sayang sama orang tua kita? Orang tua karena menolong kita misalnya. Maka ketika kita tahu sholat itu menolong kita, maka kita akan sempurnakan sholat kita bapak ibu. Salat yang sempurna, salat yang tidak lalai itu apa? Tidak lalai dengan waktu. Artinya kita salat itu memang tepat waktu. Dan juga tidak lalai dengan tempatnya. Tempat terbaik salat itu di masjid. Jangan lalai pula kita. Lalai tidak di masjid salat kita. Kapan kita salat di rumah memang darurat betul. Tidak bisa waktu masjid lewat dulu di rumah. Itu maksudnya. Anda bisa tuh ikut sakit kaki awak, kok macam. Artinya kapan salat di rumah ketika tidak bisa lagi salat ke masjid. Ini tidak lalai dengan waktunya dan juga tidak lalai dengan tempatnya dan juga tidak lalai dalam hal berjamaahnya. Memang berjamaah ini Bapak Ibu luar biasa. Jamaah ini kan 27 kali lipat daripada salat sendirian. Nak rugi itu Bapak Ibu. Maka kalau kita misalnya Bapak misalnya datang ke masjid, misalnya selesai orang salat berjamaah, maka lirik kiri kanan kita enggak orang yang terlambat sama dengan kita. Hampiri walaupun enggak kenal. Ya berjamaah wala apa jadi imam menjadi makmum. Apa salah jadi imam, oke. Memang ada keinginan kita, ada merasa rugi kita ketika kita tidak mendapatkan pahala lebih Bapak Ibu. Ketika Allah mengatakan salat sebagai penolong kita, maka salat sendiri-sendiri juga menolong kita. Tentu salat yang berjamaah 27 kali lipat bakal menolong kita Bapak Ibu. Maka kita melihat kalau ada orang datang ke masjid masbuk misalnya kan datang bubar salat berjamaah, dia malas gitu mengajak orang untuk berjamaah, berarti enggak ada kecintaannya dalam berjamaah itu Bapak Ibu. Ini penting sabar dan salat untuk menolong kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah mengatakan bahwa salat itu berat ya, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu apa Bapak Ibu? Orang yang merasakan bahwa salat itu menolong dia. Ketika dia menyadari salat itu menolong dia, maka dia akan sempurnakan. Dia sempurnakan dari wudunya, dia sempurnakan. Wudunya disempurnakan, dia jaga yang lalai tadi, tidak lalai dengan waktunya, tidak lalai dengan tempatnya, dan juga tidak lalai dengan berjamaahnya. Maka kalau itu sudah dia lakukan Bapak Ibu, dia akan khusyuk Bapak Ibu. Dia tahu salat ini menolong dia. Nah mungkin dia asal-asalan, dia akan sempurna. Kalaupun misalnya ketika sholat ada tarik ulur, dia ketika sholat terpikir apa yang akan dikerjakan selesai salat, dia akan sadar sebentar Allah tidak akan larut. Sudah salat biko, apa imam asah biko. Karena nyambung lagi salat mazhab nyoba lihat enggak salatnya balik nyoba ayat ni balik nyoba enggak imamnya balik. Biko sekian detik biko la taala wali atla tu biko apa cuci piring. Cuci piring enggak sampai selesai cuci piring rewo. Jangan sampai selesai bakal cuci piring langsung balik salat mazhab dengan kerja imam balik. Kalau imam salatnya diam, awak baca bacaan apa yang memungkinkan awak lari dari bayang-bayangan itu. Itu khusyuk itu Bapak Ibu. Kalau itu sudah kita lakukan, yakinlah Bapak Ibu, sholat itu akan menolong kita, menolong rumah tangga kita, menolong pekerjaan kita, menolong kehidupan harian kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.